Polisi pada Kamis malam mengevakuasi satu orang jenazah di dasar lift Bandara Kuala Namu. Korban diketahui seorang wanita bernama Arsia Sinta Dewi. Dunia jagat maya belakangan dihebohkan dengan berita temuan jasad wanita yang membusuk di sebuah lift milik Bandara Internasional Kuala Namu, Medan. Seperti apa kronologinya? Bagaimana korban bisa berada dan tewas di lokasi tersebut? Berawal dari pihak AVSEC Bandara atau Aviation Security yang mencium bau busuk di sekitar lift bandara pada tanggal 27 April tahun 2023 lalu, temuan tersebut kemudian dilaporkan pada pihak teknisi bandara. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata ada jasad wanita yang sudah membusuk. Usut punya usut, korban adalah Arsia Dewi Hasibuan, berusia 38 tahun, yang sempat dilaporkan menghilang selama 3 hari per tanggal 24 April tahun 2023 seusai mengantarkan kerabatnya ke Bandara Kuala Namu. Setelah beredar berita mengejutkan tersebut, tersebar di jagat maya, video rekaman CCTV kondisi terakhir korban sebelum tewas. Video tersebut menunjukkan korban tengah memasuki lift. Tak berselang lama, korban menyadari pintu tak segera terbuka. Mengetahui hal tersebut, korban pun panik dan mengambil ponsel mencoba menghubungi seseorang, yang kemudian diketahui merupakan keponakannya. Saat pintu lift terbuka, dengan posisi masih menelepon, korban pun terjatuh dari lantai 2 hingga ke lantai dasar dengan ketinggian sekitar 1,5 meter. Menurut keterangan Deddy Alsubur dari perwakilan pihak Angkasa Pura Aviasi saat diwawancarai oleh pihak stasiun TVI News pada tanggal 1 Mei tahun 2023 lalu, keluarga korban sempat datang ke bandara. Namun, karena kondisi sudah semakin larut dan banyaknya CCTV, maka pencarian pun dihentikan. Di kesempatan lain, juga disampaikan bahwa pihak bandara tidak mengetahui secara pasti bagaimana video rekaman CCTV korban bisa tersebar. Namun, keterangan berbeda dilontarkan oleh pihak keluarga. Sang kakak korban, Raja Hasibuan, mengungkapkan bahwa saat pihak keluarga datang ke bandara dan meminta ditunjukkan rekaman CCTV lokasi korban, permintaan tersebut ditolak. Pihak keluarga korban pun kemudian meminta pengacara kondang, Hotman Paris, untuk dapat membantu mereka terkait permasalahan yang dihadapi. Namun, permintaan ini tak mudah bagi Hotman. Ia sempat alami tarik ulur karena adanya pihak tertentu yang diduga meminta Hotman untuk tidak membantu keluarga korban, hingga akhirnya, Hotman pun memutuskan untuk mendampingi keluarga korban. Waduh, susah banget sih hidup di negeri ini. Begitu saya kasih perhatian atas kasus meninggalnya seorang wanita di Bandara Kuala Namu yang jatuh dari lift. Banyak bener petinggi yang hubungi saya agar nggak usah, jangan dibantuin. Gue pusing deh. Gimana dong? Aduh. Emang kenapa kalau dibantuin? Salahnya apa sih? Aduh, pusing banget di negeri ini. Banyak hal janggal yang ditemukan Hotman selama mempelajari kasus ini, mulai dari adanya kabar bahwa korban diduga membuka paksa lift, hingga adanya uang duka yang diterima pihak keluarga korban sebesar 5 juta rupiah. Hotman pun merasa ada yang janggal dengan hal tersebut. Bagaimana bisa dengan tangan kosong, korban dapat membuka lift dengan mudah, sedangkan, sehubungan dengan uang 5 juta, siapakah orang yang mengaku perwakilan pihak bandara bertemu orang rumah dan memberikan uang duka? Di saat pihak keluarga yang lain tengah disibukkan dengan proses otopsi korban? Atas kasus ini, keluarga korban dengan didampingi Hotman Paris telah melayangkan somasi atas 6 perusahaan yang terkait dengan Bandara Kuala Namu, yaitu PT Angkasa Pura II, PT Angkasa Pura II Aviasi, PT Angkasa Pura Solusi, GMR Airports Limited, GMR Airports Consortium, dan Aeroports de Paris. Dua diantaranya merupakan perusahaan investor asing asal India dan Perancis.
Pandangan menarik dijabarkan oleh pakar telematika, Abimanyu Wahyu Widayat, melalui akun sosial media TikTok miliknya. Ia menjabarkan beberapa hal janggal sehubungan dengan hasil rekaman video CCTV korban. Hai, kali ini saya ingin mengomentari mengenai kejadian suatu kecelakaan seorang wanita di mana dia terselip antara lift dengan lantai gitu. Kemudian dia masuk di antaranya. Dan itu katanya terjadi di bandara di Sumatera Utara. Saya baru mengomentari mengenai pemberitaannya ini. Kenapa saya masuk terbatas di situ? Karena saya belum diminta oleh pihak manapun untuk menganalisa lebih detail. Seperti biasalah kayak di kasus yang Sambo dan lain sebagainya, kan selalu saat terkait dengan CCTV banyak yang berkonsultasi kepada saya. Nah, itu baru saya ungkapkan. Nah, tetapi di sini karena baru merupakan suatu pemberitaan saja, jadi saya mengomentari beritanya. Dan di situ saja sudah kelihatan ada beberapa kejanggalan yang akan saya ungkapkan, ya. Menurut pendapat saya ini gitu loh. Belum tentu ini pasti terjadi, silakan Anda juga memberikan masukan. Yang pertama, kita lihat keseluruhan rekaman tayangan ini, itu terjadinya itu framingnya itu begitu dekat. Jadi kayak di zoom sekali, ya sangat di zoom sampai kepalanya aja, wanita cuma sebagian sepotong. Ini adalah sesuatu yang tidak wajar. Karena suatu rekaman untuk kejadian yang ada di dalam lift, itu covernya itu pasti kameranya itu tinggi mentok di atapnya lift, dan kemudian yang tercover keseluruhan area. Tujuannya apa? Karena memang untuk memantau apapun yang terjadi pada lift tersebut. Nggak harus kejadian kecelakaan, bisa mungkin ada suatu tindakan kriminal, tindakan asusila, tindakan apapun, umpamanya segala hal apapun, ya. Bahkan suatu kegiatan yang normal untuk mengetahui siapa yang datang dan siapa yang pergi. Jadi itu perekamannya itu harusnya benar-benar bisa mengcover keseluruhan. Tapi sekarang yang kelihatan itu malah hanya sepotong cropping. Ini yang nggak wajar tayangannya gitu. Yang kedua, kalau kita perhatikan di kiri bawah itu kelihatan ada label dome. Ya, dome itu biasanya pemberitahuan mengenai jenis kamera yang digunakan untuk merekam di sini. Kamera jenis dome itu adanya gerakannya itu dia bukan yang menyorot seperti ini, tapi dia yang bebas bergerak. Jadi mengcovernya juga luas. Ya, dia bisa mengcover dari kiri kanan dan kemudian terletaknya di atas gitu. Beda dengan kalau nyorot dia hanya satu area sehingga area di bawahnya nggak kelihatan. Kalau dome itu luas sehingga diposisikannya itu bisa mengcover keseluruhan. Mengapa ini enggak? Kenapa begitu zooming banget nih dekat? Itu yang menjadi sangat aneh. Yang ketiga, kalau kita perhatikan di situ ada kelihatan tanggal rekaman ya. Itu bukan tanggal rekaman dari CCTV aslinya. Tanggal yang kelihatan itu adalah tanggal saat konten tersebut direkam ulang. Rekaman yang aslinya justru tidak kelihatan date timestamp-nya. Padahal date timestamp ini sangat penting, ya. Yang keempat, kita perhatikan kejadiannya. Katanya menurut laporan orang yang di sana, mungkin petugas atau siapa, pemberitaannya adalah bahwa si wanita tidak melihat saat lift yang di belakangnya ini kan dari kameranya kalau dari Anda ya cerita si wanita kan ngadep ke sini nih. Nah, dia lagi ngadep gini kan lift belakangnya kan sempat terbuka tuh. Ya, nah katanya terbukanya itu adalah di lantai yang harusnya dia turun, tapi si wanita katanya nggak ngelihat. Enggak. Kalau dari bukti yang ada, bukti visual yang ada, saat lift yang di belakangnya terbuka, lihat di bawahnya, itu kelihatan juga tetap ada celah. Ya, kalau yang terbuka di lantai yang benar itu benar-benar rapat, ya celahnya hanya sedikit lah. Tapi ini celahnya lebar. Berarti apa? Saat itu terbuka yang di belakangnya pun terbuka bukan pada lantai yang benar. Silahkan dibuktikan dengan saat si wanita yang jatuh di depan, kan kelihatan juga tuh saat liftnya kebuka. Nah, lebarnya celahnya itu sama kayak waktu yang liftnya terbuka yang di belakang. Berarti ini pintu ini terbukanya itu 2 kali tidak pada lantai yang benar. Tetapi kalau kita lihat bukti awalnya sempat kelihatan dia terbuka dan kemudian pada posisi yang rapat, yaitu momen pada saat si wanita ini yang masuk tentunya. Ya, itu bisa dibuktikan pada yang kamera yang aslinya. Nah, kenapa yang belakangnya sampai bisa terbuka yang seperti itu? Itu yang menjadi tanda tanya. Ya. Yang berikutnya, kita melihat si wanita itu kelihatan cukup sibuk. Ya, dia memencet-mencet sesuatu lah. Kemudian dia gelisah, akhirnya yang menelpon. Nah, kesibukan ini salah satunya normalnya seseorang pasti akan mulai memencet apa? Tombol panik atau emergency button, di mana kita bisa berkomunikasi sama petugas dari liftnya. Nah,
Kalau rekamannya ini keseluruhan dikasih lihat, maka akan kelihatan apakah si wanita itu memencet atau tidak. Satu. Yang kedua, itu harusnya ada suara audio. Nah, itu kelihatan dia menelpon siapa dan kemudian dia mungkin mencoba berbicara, halo, tolong saya ada di misalnya. Nah, dengan rekaman yang ada suara harusnya bisa kelihatan. Tidak mungkin, sekali lagi saya utarakan, tidak mungkin suatu lift setara untuk bandara, ini tempat yang kritikal ya. Itu kemudian liftnya itu hanya suara, hanya gambar aja tanpa suara. Nggak mungkin. Yang normalnya itu pasti ada suara. Kalau tanpa suara, berarti either mikrofonnya rusak atau kedua terjadi ada sesuatu yang ketidakwajaran dalam pengadaan kamera untuk di liftnya. Kenapa kok tidak begitu teliti gitu loh? Siapa yang lalai melakukan hal ini? Ya, nah dengan pembuktian ini harusnya semakin ketahuan jelas bahwa apa yang pernah diupayakan oleh si wanitanya. Yang berikutnya, ini kan suatu lift modern ya, karena bandaranya juga masih baru beberapa tahun, gitu loh, atau ada peremajaan lah kalau nggak salah. Nah, dengan lift yang modern ini, tentu segala sesuatunya dikontrol secara digital. Ya, nah, kontrol secara digital ini tujuannya apa? Memberikan suatu alert-alert, memberikan suatu notifikasi kepada pihak-pihak yang berkompeten dan kemudian pihak yang berkepentingan untuk bisa melakukan sesuatu terhadap atas apa yang terjadi pada lift tersebut. Ya, misalnya ada upaya yang kriminal untuk melakukan tindakan apa. Nah, alert itu bisa ke operatornya lift dan juga ke lantai tempat petugas yang terdekat dari lift itu. Tujuannya apa? Agar pihak keamanan dan pihak yang punya kompeten di sini untuk melakukan tindakan, ya pemantauan dan kemudian melakukan bantuan kalau bantuan, melakukan pengamanan dan proteksi kalau itu kayaknya ada kriminal dan lain sebagainya. Bersiap-siap lah. Nah, broadcast ini harusnya ada dan kemudian menimbulkan alert. Kenapa hal ini tidak terjadi? Aneh. Ya, jadi di sini aneh. Jadi ada suatu kelemahan kontrol dan walaupun kelemahan dalam penerapannya gitu. Termasuk mungkin dalam SOP-nya. Ya. Yang berikut kita lihat si wanita ini tubuhnya mungil. Ya, dan dia pakai telepon aja gitu kan biasa, berarti tangannya kan nggak benar-benar leluasa. Bagaimana mungkin seorang wanita yang cukup lemah kayak gitu mampu bisa membuka pintunya gitu, kemudian bisa kebuka dan dia bisa jatuh. Apabila seorang wanita mampu membuka ini, berarti nanti anak kecil juga bisa membuka lift yang ini. Nah, ini lift bandara itu benar-benar sangat lemah dan kemudian bermasalah. Yang terakhir, kita perhatikan rekaman ini terputus-putus. Ya, saat momen yang si wanita mulai masuk aja gambarnya terputus. Kemudian saat pintunya kebuka, tutup, dan lain sebagainya. Ya, sampai terjatuh. Itu ada ya pihak pokoknya yang mencoba memotong-motong konten ini agar tidak tampil keseluruhan secara utuh. Ya, nah, padahal kalau tujuannya untuk memproteksi, melindungi wajah si korban dan sebagainya, tinggal cukup yang bersangkutan wajahnya diblur aja. Itu bisa untuk bisa melindungi seseorang gitu kan. Karena kita sekarang menjaga juga hal yang seperti itu ya. Nah, hal yang kayak gini, itu saat terjadi potongan-potongan di sini malah ini yang mencurigakan. Dan potongan-potongan ini bisa terbukti apabila ada rekaman utuhnya. Karena nanti dari time-nya itu bisa ketahuan. Itu saja yang bisa saya ungkapkan. Semoga amanah, semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi koreksi bagi kita semua dan juga kemudian bisa berjaga-jaga. Mohon maaf kalau ada pihak yang tersinggung, mohon maaf kalau saya ngomongnya kecepatan, dan mohon maaf kalau hal ini akhirnya bisa mengungkapkan segala sesuatu yang tertutup. Karena seharusnya memang sesuatu itu terungkap dengan bantuan CCTV. Tujuannya CCTV adalah mengungkap, bukan menutup. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, Jabat Erat. Pihak Ombudsman, Abiyadi Siregar, yang diwawancarai oleh stasiun Metro TV pada tanggal 1 Mei tahun 2023 lalu, menemukan beberapa hal janggal di TKP, seperti adanya lubang sebesar 50 cm di dekat lift, tempat korban terjatuh. Selain itu, lift yang dinaiki adalah lift dengan 2 pintu. Bagaimana bisa lift dapat terbuka di tengah kondisi masih berjalan, baik itu pintu lift di belakang korban maupun pintu lift tempat korban terjatuh? Temuan lainnya, didapati fakta bahwa lift yang dinaiki korban belakangan sering macet. Sedangkan, di sisi lain, akibat kasus ini pula, PT Angkasa Pura II, selaku induk usaha PT Angkasa Pura Aviasi, mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan 5 personel Bandara Kuala Namu, yakni 2 pejabat senior manajer yang membidangi fungsi operasi dan teknik, serta 3 personel operation security yang membidangi CCTV operator. Pihak bandara juga memohon maaf kepada keluarga korban dan masyarakat luas perihal kejadian ini dan akan menunggu hasil pemeriksaan kepolisian lebih lanjut.
Pihak kepolisian dari Polresta Deli Serdang telah memeriksa 12 saksi yang merupakan petugas bandara hingga pihak keamanan. Nantinya pihak keluarga korban juga akan dimintai keterangan guna mendalami dugaan kelalaian pihak Bandara Kuala Namu. Polisi juga telah melakukan pendalaman kondisi lift di TKP pada tanggal 3 Mei tahun 2023. Dalam sebuah video yang diunggah Hotman di Instagram, Senin, tanggal 1 Mei tahun 2023, suami korban yang bernama Ahmad Faisal meminta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kejadian itu untuk diusut. Bagaimana menurut kalian mengenai kasus ini? Siapa yang seharusnya bertanggung jawab akan kasus ini? Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. You